Shalom saudara-saudara, refleksi Gema kita hari ini terambil dari Mazmur 104. Sebelum membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kesempatan kembali membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Tolong setiap kami, berikan kami pengertian, dan kiranya Roh Kudus menolong kami, bukan hanya mengerti dan memahami, tetapi juga melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati setiap kami Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Mazmur 104, saya hanya akan membaca ayat 1, 24, dan 35. Mazmur 104 ayat yang pertama. Pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar, Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak. Ayat 24. Betapa banyaknya perbuatan-Mu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Ayat 35. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Saudara, Mazmur 104 dan 103 adalah mazmur yang hampir sama. Bagian awal dan bagian akhir dari mazmur ini sama-sama diawali dan diakhiri dengan pujilah Tuhan, hai jiwaku. Perbedaannya saudara, Mazmur 103 adalah mazmur puji-pujian kepada Tuhan atas karya keselamatan yang Tuhan lakukan bagi umat-Nya. Sementara Mazmur 104 adalah mazmur puji-pujian kepada Tuhan atas karya ciptaannya. Di mana mazmur ini saudara menggambarkan kebesaran, kehebatan Tuhan yang menciptakan alam semesta begitu teratur, begitu indah, dan begitu luar biasa. Pernahkah saudara melihat alam yang begitu indah? Saking terlalu indahnya, kita kadang-kadang tidak bisa menggambarkan dengan kata-kata kita saudara. Yang ada hanya rasa kagum, dan begitu terpesona dengan keindahan alam itu. Nah saudara, di dalam 23 ayat pertama dalam mazmur ini, pemazmur menyebutkan hal-hal seperti yang dituliskan kisah penciptaan di dalam kitab Kejadian. Pemazmur menyebutkan tentang terang, awan, angin, samudra, burung, binatang, bulan, matahari, dan manusia. Kebesaran Tuhan saudara diperlihatkan dengan gambaran awan-awan sebagai kendaraannya, angin sebagai pesuruhnya, nyala api sebagai pelayannya. Tuhan yang telah mendasarkan bumi ini sehingga tidak goyah. Air pun taat pada hardikannya dan seterusnya. Nah segala sesuatu di alam semesta ini saudara begitu teratur. Dan semuanya itu karena ditopang oleh kuasa Tuhan. Setiap hari matahari terbit dan kemudian terbenam dengan begitu teratur. Bayangkan saudara kalau suatu hari matahari tidak terbit atau matahari tidak terbenam atau gaya gravitasi bumi tidak ada. Pasti dunia ini akan menjadi kacau saudara. Tetapi hal itu tidak terjadi karena ada Allah yang menopang semuanya. Ketika kita melihat langit saudara, terang, melihat air, awan, api, samudra raya, semuanya itu menjadi saksi dari kebesaran Tuhan. Karena alam semesta sesungguhnya merefleksikan kemuliaan Tuhan. Nah saudara, dari mazmur ini sebenarnya kita melihat pemazmur menggambarkan Tuhan yang luar biasa. Bayangkan bagaimana Tuhan mengatur semuanya begitu teratur. Alam yang begitu indah dan besar, luar biasa. Semuanya itu adalah karya Tuhan, bukan sesuatu yang terjadi begitu saja saudara, atau terjadi secara kebetulan. Nah dari seluruh mazmur ini kita melihat bahwa Tuhan saudara mengasihi seluruh ciptaannya, bukan hanya manusia. Sejak semula Tuhan menciptakan manusia dan makhluk lainnya dengan kasih dan kebijaksanaan. Dan kasih dan kebijaksanaan itu ditunjukkan melalui pemeliharaan Allah atas seluruh ciptaannya.
Saudara, kata pujilah di awal dan di akhir Mazmur ini di dalam bahasa Ibrani memakai kata barak. Sangat dekat dengan kata berek dan berak yang berarti lutut dan berlutut atau bersujud. Nah, pemazmur saudara hendak mengatakan bahwa memuji Allah diekspresikan dengan sikap sujud yang menunjukkan penyembahan kepada Allah. Pemazmur saudara mengajak kita untuk memuji Allah karena Dia adalah Allah yang besar dan mulia. Nah, saudara, puji-pujian kepada Allah juga bisa kita wujudkan dengan menjaga dan mengelola, memelihara dengan baik lingkungan dan alam yang diciptakan oleh Tuhan ini. Mungkin saudara masih ingat ya, beberapa tahun yang lalu ketika pergantian tahun 2019 ke 2020, Australia saudara mengalami kebakaran hutan yang terburuk di dalam catatan sejarah mereka. 6,3 juta hektar terbakar, atau mungkin saudara besarnya itu sekitar separuh Pulau Jawa dan sekitar 500 juta binatang mati. Atau tidak lama setelah peristiwa itu terjadi kebakaran hutan Amazon yang terparah di bulan Oktober 2020 yang merupakan yang terparah di dalam 1 dekade terakhir, di mana sebagian besar terjadi akibat pembakaran lahan untuk pertanian. Dan hal-hal seperti ini beberapa tahun yang lalu juga terjadi di Indonesia, saudara. Manusia mengeksploitasi alam dan merusaknya. Saudara, Tuhan sesungguhnya memanggil kita untuk memelihara dengan baik alam ciptaannya ini. Menarik sekali, saudara, di akhir dari Mazmur 104, yaitu ayat 35, pemazmur berdoa agar orang fasik dan orang berdosa tidak ada lagi. Nah, kita bisa memahami ayat ini sebagai suatu deklarasi pemazmur tentang mereka yang menolak Allah sebagai pencipta dunia ini. Nanti di kitab Roma pasal pertama, Paulus menyebutkan hukuman kepada mereka yang menolak Allah sebagai pencipta dunia ini. Dan bahkan mereka menyembah ciptaan daripada Sang Pencipta. Saudara, kiranya setiap hari hidup kita penuh dengan puji-pujian kepada Allah sebab sesungguhnya Dia adalah Allah yang luar biasa. Dan mari kita memelihara dunia ciptaan Tuhan ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Mari kita berdoa mengakhiri renungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkau adalah Allah yang mencipta dunia ini dengan begitu indah, begitu teratur, begitu luar biasa. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan, dan kami memuji-muji Engkau atas perbuatan ajaib yang Engkau sudah lakukan. Dan tolonglah setiap kami juga Tuhan, supaya belajar untuk memelihara ciptaan alam yang Engkau sudah berikan kepada kami ini. Tuhan berkati dan pimpin setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.